Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk ngobrol dan berbagi informasi dengan Kepala Unit Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Selamat datang Pak Restoni di podcast Obsasi Rabain. Sahabat Obsasi Rabain, episode kita kali ini kita akan membahas peran dan kontribusi unit laboratorium dalam mendukung pelayanan MCU Haji. Selamat pagi Pak Restoni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai, sahabat Obsasi Rabain, kita minta kepada Pak Restoni memperkenalkan diri ya, sahabat Obsasi. Menceritakan kepada sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, mungkin tentang pengalaman kerja, serta peran Bapak Restoni sebagai Kepala Unit di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Silahkan Pak Restoni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Saya akan mengenalkan diri. Nama saya Restoni. Tempat tinggal di Tanjung Enim, kebenaran. Jadi kerja bolak-balik Tanjung Muara Enim. Riwayat pekerjaan 2006 pertama kali CPNS di Puskesmas Tanjung Enim sampai 2009 sampai sekarang di RSUD Rabain, dan alhamdulillah dari 2018 dipercaya menjadi Kanit Laboratorium Klinik sampai sekarang. Ya, mungkin 2018 ya. 2018. Ini gitu. Jadi pemeriksaan penunjang laboratorium itu yang ada di rumah sakit kita adalah rangkaian tes ya Pak ya. Analisis yang dilakukan pada sampel-sampel biologis seperti darah, urin, cairan tubuh lainnya dalam mendiagnosis pemantauan penilaian kondisi kesehatan. Oke, kita mulai saja obrolan kita, berbagi informasi kita hari ini. Mungkin kita diawali dengan bagaimana alur pelayanan laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ya, sahabat Obsasi Rabain. Apakah beda alurnya dengan pelayanan laboratorium yang biasa dilakukan kesehariannya yang biasa atau dengan yang saat ini sedang rame Pak ya, MCU Haji. Ya. Kira-kira mungkin ada langkah-langkah apa yang khusus yang bisa dibagi ke sahabat Obsasi Rabain? Oke. Untuk pemeriksaan haji pada tahun 2004 ini, alhamdulillah kita dipercaya sama Dinas Kesehatan untuk membackup atau memeriksa pemeriksaan penunjang, diantaranya laboratorium, EKG, dan radiologi. Di sini kita memberi kemudahan kepada para calon jemaah haji dengan cara untuk pemeriksaan fisik, EKG, dan pengambilan sampel laboratorium kita pusatkan di poliklinik, tepatnya di sebelah poliklinik Naki Dalam. Jadi tujuan kita biar pasien haji tidak bercampur dengan pasien umum. Kita menghindari terjadi penumpukan, terutama di depan laboratorium. Jadi kita fokuskan di satu tempat bersebelahan antara pemeriksaan fisik, laboratorium, EKG, dan pemeriksaan konsul dokter penyakit dalam. Baik. Terus kira-kira apa saja nih Pak jenis pemeriksaan penunjang laboratorium yang tersedia di pelayanan MCU kita, MCU Haji ini? Untuk pemeriksaan laboratorium kita berpatokan pada edaran dari Kemenkes Bu ya, yang dikasih sama Dinkes. Untuk darah lengkap yang meliputi hemoglobin, leukosit, trombosit, seluruh komponen hematologi, dan ada fungsi diabetes kayak gula darah puasa, gula darah 2 jam puasa, dan HbA1c. Ada fungsi ginjal, ureum kreatinin, fungsi hati, SGUT, SGPT, dan untuk untuk wanita usia subur ditambahkan dengan pemeriksaan planotes atau kehamilan. Iya, untuk jadi lengkap ya Pak ya? Iya, lengkap Bu. Ada darah lengkap ya. Kira-kira seberapa penting hasil-hasil itu dalam mendukung keberangkatan calon jemaah haji? Iya. Ini sepengetahuan kami Bu ya. Sebenarnya yang diperiksa ini mungkin tidak terlalu bukan menjadi patokan untuk penentuan berangkat atau tidak ya, tapi lebih ke memudahkan tim kesehatan atau tim Dinkes untuk memantau penyakit-penyakit yang ada pada calon jemaah. Mungkin kalau dia ada hipertensi,
berarti ada khusus nanti dibekalin obat atau jadi istilahnya nanti tim kesehatan tuh udah ada catatan khusus dari screening pas mereka medical check up ini, ada pasien ini ada riwayat penyakit apa gitu. Mungkin lebih ke situ sih ya. Jadi artinya memang benar-benar mempermudah Iya, dengan mempermudah pemeriksaan ya laboratorium. pemeriksaan awal ini ya. Pemeriksaan awal. Nah, kira-kira proses pelayanannya dari awal sampai akhir tadi Pak, alurnya bisa disampaikan ke sahabat Oke, Operasi Rabai. untuk alur pemeriksaan check up haji ini, calon jemaah haji, pertama pasien sudah disiapkan loket pendaftaran khusus, di mana nanti di situ sudah tersedia paket pemeriksaan yang sudah disiapkan seperti fisik, labor, radiologi dan EKG, dan loket pembayaran pun disediakan di dekat loket pendaftaran tadi. Sudah itu pasien dicek fisik, ronsen dan lain-lain. Sudah itu ke laboratorium buat diambil darah karena pasien dalam keadaan puasa. Jadi buat di laboratorium dulu kita ambil darah, dan laboratorium pun untuk pengambilan darah ini menyiapkan tempat khusus di samping poli penyakit dalam. Sudah itu dilanjutkan dengan EKG, rekam jantung dan radiologi. Dan untuk pemeriksaan darah tadi kita udah kasih tahu sebelumnya kalau untuk haji ini pemeriksaannya harus puasa 10 sampai 12 jam dan tapi dengan ketentuan boleh minum air putih. Iya. Itu ya, sudah disiapin melalui flyer ya Pak? Iya, sudah disiapkan. Artinya benar-benar pada saat kita sudah sampai di unit laboratorium sudah melalui. Iya, pasien dalam keadaan siap buat diambil darah. Iya. Artinya alur pelayanan laboratorium kita yang dengan efisien dan akurat tadi tentu sangat penting ya, iya, memberikan pelayanan berkualitas kepada kita. Kira-kira nih apa yang diharapkan atau ada trik apa khusus untuk calon jemaah haji yang berkunjung ke unit laboratorium? Sebenarnya tidak ada terlalu trik khusus Ibu. Cuman itu tadi kita dengan untuk laboratorium kita pasien harus memenuhi syarat-syarat harus puasa. Dan kita anjurkan juga untuk sebenarnya nih Bu ya harus cukup istirahat sebelum pengambilan darah karena di dalam pemeriksaan itu ada pemeriksaan fungsi-fungsi organ lainnya kayak fungsi hati kan, yang dimana kalau pasiennya kurang istirahat atau kurang tidur bisa mempengaruhi hasil gitu. Artinya tidak seperti pada pasien umumnya ya. Kalau haji sudah benar-benar sudah siap sudah dikasih tahu. Kira-kira nih pengalaman Pak Rastono sendiri bisa dari yang sekarang atau yang MCU Haji, kira-kira ada nggak yang datang dengan pengambilan sampel atau pengambilan darah tadi yang membutuhkan edukasi yang panjang? Edukasi yang panjang untuk laboratorium umum. Iya. Iya. Kalau untuk laboratorium umum biasanya di luar pemeriksaan haji ya Bu ya. Iya. Biasanya yang ada persiapan yang khusus itu untuk di lab biasanya untuk analisa sperma Bu. Karena ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi ya. Dan itu harus dipenuhi agar nanti didapatkan hasil yang benar-benar akurat dan maksimal. Iya. Oke, sahabat Obsesi Rabai, semoga dapat memahami ya dengan baik tentang peran unit laboratorium itu dalam MCU Haji di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabai. Ada informasi penting apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat atau calon jemaah haji Pak? Karena besok kita sini masih ada ya Pak ya? Iya, kita lanjut karena seluruh kecamatan di Muara ini Bu Ceni. Kalau yang dari hari Selasa, Rabu, Kamis kemarin udah banyak yang dari Lawang Kidul, Gelumbang, dari Semendo, seluruh Semendo, sama dari Rambang kayak gitu. Ya, ini kita masih menunggu yang dari kecamatan lain. Seluruh ya Pak ya. Dari seluruh kecamatan Muara Enim untuk tahun ini pemeriksaan penunjang hajinya ke rumah sakit semua Bu. Iya. Nah, kalau misalnya yang dari ada pengantar nih, ada seperti kemarin ada dari puskes, ada dari rumah sakitnya. Kira-kira teknisnya, kalau biasanya kan pasien atau calon jemaah haji itu mengambil sendiri nih, mengambil sendiri. Nah sekarang dengan alat kita, dengan informasi yang ada, bagaimana teknisnya di kita ini Pak? Dengan adanya pengantar kemarin Bu ya dari Semendo, mereka ada pengantar dari perawat yang mendampingi, itu benar-benar sangat membantu kita. Jadi kita bisa mengarahkan dan pasien-pasien haji ini lebih teratur ya. Mungkin karena kemarin dari Semendo katanya lumayan banyak sih Bu
udah sampai katanya sampai 100-an calon jemaah haji. Jemaah haji. Jadi mungkin itu mereka disediakan utusan atau pengantar yang mengantar ya. Artinya kalau misalnya pasien jemaah hajinya datang pagi, terus ke laboratorium, hasilnya kapan itu Pak bisa diambil? Untuk hasil biar istilahnya terkoordinir. Jadi hasil itu seandainya pasien periksa hari Selasa, kan hasil dari labor, ronsen dan EKG itu dikumpulkan, karena pasien harus konsul lagi ke penyakit dalam. Jadi kalau hari Selasa dia cek seluruh cek selesai, hari berikutnya Rabu pagi baru dijadwalkan untuk konsul ke penyakit dalam. Ya. Oh, artinya itu tadi nilai-nilai yang terdapat di penunjang tadi hasil lab darah tadi ya bisa dikonsul ulang. Iya, dikonsul ke penyakit dalam. Kira-kira nih ada motivasi apa yang diberikan kepada rekan-rekan atau tim pemberi pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji? Motivasinya apa? Ya, kalau motivasi ya sebenarnya motivasi itu selalu ada di setiap pekerjaan, baik itu pasien haji maupun bukan. Alhamdulillah teman-teman lab selalu kompak dan solid. Baik itu dari kemarin kita dapat serbuan P3K, ya visa narkoba, yang sampai ada teman-teman yang pulang sore sampai yang dinas sore malam ngelanjuti pekerjaan yang pagi karena terjadi penumpukan pasien kan. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan ya sesuai dengan semboyan rumah sakit ya. Kita bekerja dengan ikhlas. Iya. Melayani dengan ikhlas. Ya. Artinya stepnya kemarin sudah dari P3K, ini ada lanjut, haji, besok istirahat bentar, lanjut ke check up haji. Oke, pemeriksaan penunjang kerjasama timnya yang lebih diutamakan dipererat antara dokter dan tenaga analis yang bertugas di laboratorium menjadi faktor utama. Kita dengan 2 dokter patologi klinik laboratorium Pak. Kita alhamdulillah di lab klinik RSUD Rabain kita mempunyai 2 orang dokter patologi klinik, ada dokter Rini dan dokter Debbie. Ya, jadi benar-benar sangat membantu ya. Dalam selalu kita memberikan pelayanan, wawasan kita selalu bertambah. Ya, alhamdulillah Bu Jenny. Ya. Alhamdulillah berarti komunikasinya selalu baik sehingga kerjasamanya solid. Terima kasih kepada Bapak Restoni sudah menyempatkan waktu untuk mengisi podcast Obsasi Rabain hari ini. Semoga pelayanan MCU Haji di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Apakah ada tambahan informasi lagi Pak yang bisa disampaikan untuk sahabat Obsasi Rabain dimanapun berada? Kayaknya nggak ada sih Bu, cuman mau ucapan terima kasih aja atas atas kesempatan yang diberi buat dari lab untuk mengisi acara Obsasi ini. Yang tak lupa terima kasih dukungan yang sangat luar biasa dari Bapak Direktur, dari Ibu PLT Kepala Bidang Pelayanan dan Ibu Kasih Penunjang Medik, dan tak juga lupa buat tim PKRS yang tambah keren pokoknya ya dengan adanya kegiatan Obsasi ini, dan juga untuk Bu Jenny, makasih atas kesempatannya. Ya. Oke, terima kasih. Sekian podcast Obsasi Rabain hari ini. Terima kasih Bapak Restoni. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah bergabung. Terima kasih kepada tim podcast yang selalu solid. Mengingat semuanya yang selalu solid. Terima kasih untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.